salam Bu Guru, kalian akan menjadi anak yang hebat, anak yang pintar, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Alhamdulillah, kelihatan sekali dari wajah cerianya kalian. Coba Bu Guru lihat absen dulu. Alhamdulillah lengkap semua hari ini. Kalian hadir semua di sini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Bu Guru minta Mas Kesyadi untuk memimpin doa. Siap berdoa. Sebagai penyemangat, kita nyanyi bersama lagu Garuda Pancasila, tangannya ketika ataskan. Siap? Ya. Bu Guru itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, tepuk bahagia. Positif pikiran, perkataan, perasaan, perbuatan. Amin. Materi sebelumnya sudah Bu Guru jelaskan, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Nah, sekarang kita sudah ganti tema, yaitu tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, Bu Guru bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Setelah kalian melihat tayangan video dalam PowerPoint bernarasi tentang teks bacaan tempat hidup tanaman teh, nanti kalian bisa menganalisis jenis-jenis pekerjaan proses pembuatan teh. Setelah melihat teks PPT bernarasi, nanti kalian dapat menyusun daftar jenis pekerjaan yang terlibat dalam proses pembuatan teh. Lalu setelah kalian melihat tayangan video dalam PPT bernarasi tentang manfaat hutan bakau, kalian dapat mengaitkan manfaat tanaman bakau. Lalu setelah kalian melihat video dalam PPT tentang manfaat hutan bakau, kalian akan membuat peta pikiran. Nah, di sini tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, jenis-jenis pekerjaan ini ada di sekitar kalian, banyak sekali. Apalagi kita itu yang tinggal dengan dataran yang berbeda. Ada dataran pegunungan, yaitu dataran tinggi, ataupun dataran rendah, yaitu di wilayah pantai. Berbagai jenis tumbuhan ada di sana, pekerjaan apapun ada di sana. Untuk bisa memahami, ayo kita pelajari bersama. Yuk. Ayo, semangat. Bentar. Kelihatan dah ini. Gambar apa itu? Pekerjaan apa itu kira-kira? Pemadam kebakaran. Iya, pintar. Pemadam kebakaran. Lalu ini ada apa? Polisi. Lalu ini apa? Dokter. Dokternya di mana? Rumah sakit. Ya, rumah sakit. Lalu ini apa? Guru. Lalu ini apa? Koki. Oke, atau chef ya. Coba kalian saksikan video berikut tentang tanaman teh. Nanti setelah kalian melihat video ini, nanti kalian akan menjawab pertanyaan tentang tanaman teh. Nah, ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk anak-anak, berbeda dengan tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani ternyata dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Nah, anak-anak, Pak Dias mempunyai bacaan tentang tempat hidup tanaman teh.
Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah yang ketinggiannya antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah yang suhunya antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan. Karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan, curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di berbagai wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur anak-anak. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Ini tadi tayangan tentang tanaman teh. Ada yang pernah melihat perkebunan teh langsung? Aku. Setelah kalian menyaksikan, coba jawab pertanyaan berikut. Coba, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Teh dapat tumbuh pada ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Coba Bu Guru cek jawabannya. Iya, jadi teh itu tidak hidup di dataran rendah, tapi di dataran tinggi, yaitu ketinggian antara 200 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Iya betul, pinter sekali anak-anak Ibu Guru. Nah, jadi gini, kamu boleh mengkonsumsi teh tapi sewajarnya. Salah satu tujuan ditanam teh di daerah pegunungan, selain tadi bisa dikonsumsi untuk minuman, juga dapat menahan, mencegah erosi. Nah, setelah tadi kalian melihat tayangan teh tentang tanaman teh, di sini kalian bisa tahu tentang pekerjaan-pekerjaan yang dalam menanam teh. Di perkebunan teh ada pemetik daun teh, di perkebunan teh ada penanam, lalu pemetik daun teh, pengolah teh, dan pengemasan teh. Nah, ini di grup WA-nya kalian sudah Bu Guru kirim pertanyaan, nanti kalian jawab. Dikerjakan, lalu difoto ya. Nah, anak-anak, coba biar lebih semangat. Masih ingat? Salam semangat. Salam semangat. Saya belajar dan bersemangat. Saya belajar dan bersemangat. Saya datang, saya belajar, saya belajar, saya datang, saya belajar dan bersemangat. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Jadi tanaman yang kita konsumsi tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Kalau kalian konsumsi berlebihan, tanaman itu akan cepat habis. Dan tanaman itu tumbuhnya tidak bim langsung besar, tapi butuh proses. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Jadi ketika kita menggunakan sesuatu, gunakanlah sewajarnya, secukupnya, jangan berlebihan. Nah, tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam manfaatkannya, tumbuhan akan punah. Kita saksikan video berikut. Nah, manfaat hutan bakau. Ya, hutan bakau merupakan salah satu sumber daya alam yang biasanya berada di sekitar wilayah pantai. Sangat bermanfaat bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Apa manfaatnya, anak-anak? Ternyata bakau melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Di pesisir pantai, ternyata biasanya ada garis pantai yang terkikis oleh terpaan ombak. Nah, hutan bakau ini berfungsi untuk menjaga garis pantai tetap stabil. Selain itu,
Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang, sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai, gelombang yang kecil atau yang sisa-sisa gelombang. Selain itu, menahan rembesan air laut ke darat. Bakau juga berfungsi sebagai perangkap zat-zat penyemar dari limbah industri anak-anak. Bakau memiliki peran penting dalam menjaga polusi limbah industri di air laut. Selain itu, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungannya. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Selanjutnya, bakau menjaga habitat alami berbagai biota darat dan laut, seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak, terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Tentunya menjadi lingkungan tempat tinggal hewan-hewan tersebut ya. Kemudian mengurangi dampak bencana. Tadi setelah kalian saksikan tentang hutan bakau, nanti Bu Guru kirimkan soal melalui grupnya kalian tentang tadi manfaat hutan bakau, dan nanti juga kalian akan membuat peta pikiran tentang hutan bakau, manfaatnya hutan bakau bagi lingkungan kita semua. Baik anak-anak, nanti dikirim seperti biasa ya, difoto, lalu kirim melalui grup WA. Di Japri aja, jangan grup WA, di Japri seperti biasanya. Dan satunya adalah di Google Form. Nanti kalian buka Google Form-nya, kalian isikan. Ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Enggak ada. Udah. Sudah paham semua? Udah. Kita tadi belajar tentang apa ya? Iya, jenis pekerjaan. Iya, hutan mangrove atau hutan bakau, tentang manfaat hutan mangrove atau hutan bakau. Itu pembelajaran kali ini. Nanti siapkan lagi bukunya kamu untuk pembelajaran berikutnya. Untuk penutup, Bu Guru minta Mas Kesyadwi untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap sholat 5 waktu, belajar, dan patuhi orang tua.